warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada. Ini kaitannya dengan fenomena supranatural ya. Fenomena supranatural yang teman-teman Jumat Wage alami. Jadi fenomena ini itu akan sering muncul ya, istilahnya sering muncul seiring dengan penderitaan Anda. Semakin Anda terpuruk, itu akan semakin muncul, akan semakin istilahnya sering ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya jawabannya pada saat Anda itu berada di titik terendah, itu pikiran Anda pun juga istilahnya itu juga blank ya. Blank dalam artian ini rasa Anda yang mengendalikan ya. Anda larut dalam kesedihan ya. Akhirnya apa? Membuka simpul-simpul saraf gaib Anda yang selama ini tertutup itu terbuka semua, sehingga informasi-informasi alam itu teman-teman Jumat lagi akan menjadi peka dan akan menjadi tahu. Nah sebenarnya inilah yang dilatih oleh paranormal itu ya, ini yang dilatih gitu. Jadi titik hening ya, itulah yang dilatih. Bedanya ya, Jumat Wage melatihnya karena memang alam ya, alam menghendaki Anda itu kondisi terpuruk gitu loh. Sedangkan paranormal itu disengajakan untuk mencapai titik hening itu, bukan karena kondisi terpuruk, tapi karena memang menginginkan itu gitu loh. Itu bedanya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak usah ngumun, tidak usah istilahnya kaget, heboh gitu. Katakanlah teman-teman tahu, oh si A ini 2 hari lagi meninggal dunia, oh si B ini 2 hari meninggal dunia, oh nanti 10 hari lagi di sana ada gempa bumi, oh 3 hari lagi di sana ada gunung meletus. Informasi ini ya akan Anda terima ya dari alam ya, kalau Anda peka ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, informasi-informasi ini ya datang itu karena kepekaan Anda gitu. Kepekaan Anda karena Anda di titik terendah ya. Akhirnya apa? Energi Anda ini selaras dengan mereka, dengan alam ya. Energi terendah itu di situ teman-teman, selaras dengan alam, sehingga teman-teman itu akan mampu mendengar dimensi-dimensi lain ya, dimensi tanpa jasad ya, yang ada hanya ruh dan sukma ya. Kadang teman-teman akan kelihatan, oh di sini ada penunggunya, di sana ada penunggunya ya, tanpa harus menuju ke tempat objek tadi. Cukup Anda berdiam diri di sini, Anda bisa melihat katakanlah di Surabaya, oh di rumah itu ada ini. Tinggal Anda gambarkan rumah siapa yang mau Anda scan ya. Nah ini tanpa sengaja ya, tanpa sengaja. Kalau ini teman-teman latih ya, dengan memahami di playlist olah rasa ya, teman-teman akan mempunyai kemampuan ya, yang istilahnya itu tidak harus menderita ya. Tidak harus menderita. Ini bisa dilakukan. Kenapa bisa seperti itu? Karena penderitaan Anda sudah alami gitu. Anda sudah tirakan gitu. Nah sekarang gunanya ya kita aplikasikan untuk kehidupan yang lebih baik, untuk membantu sesama, untuk bermanfaat terhadap orang lain. Nah, itulah yang sebenarnya Tuhan kasih kepada Anda. Melalui penderitaan ini ya, potensi Anda ini akan diangkat gitu. Cuma kalau teman-teman larut dalam penderitaan ya tidak paham apa itu potensi. Yang ada ini saya kesulitan makan ya, saya tidak ada uang, hutang di mana-mana, rentenir di mana-mana. Pokoknya ya, kalau dengan masalah dengan rentenir sudah, hutang sudah, tutup semua, jual aset sudah, mulai dari nol. Kalau Anda masih mencicil satu persatu, tidak bakalan itu akan selesai ya. Tutup semua, Anda tobat, nah ini baru akan selesai ya. Jadi itu teman-teman ya,
hikmah di balik Anda penderitaan itu ya. Selain yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya kaitannya dengan ketulusan doa, pada saat Anda di titik terendah, doa Anda ini akan juga tulus ya. Ini sudah tidak bisa disangkal lagi. Karena apa? Karena Anda sudah tidak punya daya upaya kecuali daya Tuhan gitu. Anda mau nyuruh orang, katakanlah orang tersebut tidak akan mau tanpa Anda imbalan. Beda kalau teman-teman posisi di atas, Anda nyuruh pasti jalan, kasih uang. Nah inilah ya hikmah dari penderitaan ini. Anda juga akan tahu siapa orang-orang di sekitar Anda yang masih peduli terhadap Anda ya. Meskipun itu orang tua Anda, meskipun itu saudara kandungan, Anda akan tahu siapa yang tulus dan siapa yang modus gitu. Nah itulah teman-teman, meskipun satu darah, nah, itu juga mempunyai karakter dan watak yang berbeda. Meskipun motornya sama, itu watak dan karakter yang berbeda. Meskipun makannya sama, itu watak dan karakter berbeda ya. Maka dari itu teman-teman ya sudah, istilahnya ini watak dan karakter tersebut mewakili ya, atau diwakili dengan anak Nabi Adam ya, Habil dan Hobil ya, Hobil dan Habil ya, kembar-kembarnya, satu baik yang satu jahat ya. Memang itulah kehidupan ya. Jadi itulah teman-teman yang mau saya sampaikan ya. Potensi yang Anda miliki ini harus tetap on, aktif gitu ya. Biar apa? Biar penderitaan Anda yang Anda alami selama ini tidak sia-sia gitu. Manfaatkan potensi itu. Jadi jangan istilahnya terpuruk baru potensi itu muncul. Nah kalau bisa dimunculkan terus setelah Anda terpuruk, kan ini bangkit. Anda jaga kebangkitannya ini dengan cara apa? Dengan cara olah rasa, dengan meditasi ketuhanan ya, bisa berupa ibadah, sholat, wirid, baca mantra, pergi ke gereja, pergi ke wihara, pergi kemana lagi lah, kelenteng dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari menjaga potensi-potensi yang Anda miliki. Potensi yang Anda miliki ini kalau Anda terus menyatu dengan Tuhan ya, melalui olah tadi, olah spiritual tadi, olah ketuhanan tadi, maka teman-teman selamanya itu akan bisa melihat sesuatu kejadian yang belum terjadi gitu. Dan teman-teman akan waskito ya. Jadi fase di mana Anda titik terendah itu adalah fase tirakat Anda. Nah kalau Anda sudah fase ini sudah Anda lalui, Anda tidak bisa menemukan hasilnya, lah ini kan ya kebacut gitu ya, berarti Anda larut dalam penderitaan, akhirnya terus menderita, tidak akan bisa bangkit karena tidak menggunakan potensi tadi ya. Mungkin yang saya sampaikan ini sedikit membingungkan ya, istilahnya itu sesuatu yang tersirat. Karena apa? Kalau saya jelaskan secara spesifik ya, nanti juga akan membingungkan juga gitu. Karena apa? Kasusnya beda-beda, penderitaan teman-teman itu beda-beda. Maka saya ambilkan yang umum saja ya. Dari sini semoga bisa dipahami. Kita akan bahas lagi di video-video selanjutnya. Ada permasalahan, ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar teman-teman, nanti akan saya buatkan video. Mohon maaf tidak bisa menjawab satu persatu ya di kolom komentar ya, karena keterbatasan waktu juga ya. Saya lebih baik menggunakan video ini ya, sehingga teman-teman juga bisa mengambil hikmah atau suri tauladannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.